Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kakak kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini ketemu lagi bersama Ustazah Eko. Kita akan belajar tematik ya. Tema 7 yaitu indahnya keragaman budaya negeriku. Subtema 2 yaitu indahnya keragaman di negeriku. Semoga kakak-kakak semua tetap semangat. Materi kita hari ini adalah tentang gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tentang perubahan bentuk energi listrik. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu kita dapat menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat menjelaskan perubahan bentuk energi listrik. Baik kakak-kakak, di tema ini yaitu tentang keragaman di negeriku. Nah, salah satu keragaman di negeri kita di Indonesia yaitu adalah lagu daerah. Nah, kita biasanya mendengarkan lagu daerah dari mana kakak? Bisa dari radio, bisa dari HP, bisa dari televisi, ya. Nah, bagaimana radio, HP, dan televisi itu bisa mengeluarkan bunyi ya? Oke, baik, kita akan pelajari yaitu tentang gaya listrik. Tapi sebelum Ustazah lanjut, Ustazah mengingatkan kembali bahwa keragaman yang ada di suku ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ya, ayat 13 ya. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian menjadi laki-laki dan perempuan. Dan dengan menciptakan manusia berpasangan, kami telah jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Jadi kakak, keragaman suku yang ada di Indonesia itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Walaupun berbeda suku, bangsa, ya, tapi kita tetap harus saling menghargai, saling kenal mengenal, ya. Oke, kita lanjut. Pelajaran 1. Menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif yang disebut proton dan muatan negatif yang disebut elektron. Oke, perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada benda bermuatan listrik positif dan negatif. Nah, di sini muatan yang berbeda jenis, positif negatif itu akan jika didekatkan akan tarik-menarik. Nah, jika dua benda yang bermuatan listrik sejenis seperti ini, positif dan positif, ya, ini muatan listriknya sama, positif dan positif. Jika didekatkan, ini akan tolak menolak, ya. Benda yang bermuatan listrik tidak sejenis, benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan, sejenis, jika didekatkan, mereka akan tolak menolak. Ya. Nah, jika benda yang bermuatan listrik tidak sejenis, positif dan negatif, mereka akan tarik menarik. Listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Listrik statis akan hilang ketika kedua benda tersebut sudah memiliki muatan yang sama. Oleh karena itu, kemunculan listrik statis hanya terjadi sementara. Berikut adalah contoh dari listrik statis. Ya, di sini ada balon
Balon jika digosokkan ke kain, kemudian ditempelkan ke rambut, ini akan terjadi muatan listrik statis. Ya. Kemudian juga penggaris yang digosokkan ke pinggir meja, yang digosokkan ke kain, yang digosokkan ke pinggir meja, kemudian ditempelkan kertas, itu akan terangkat. Ya. Contohnya seperti itu. Nah, berikut ini beberapa contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, potongan kertas yang tertarik penggaris ketika penggaris digosokkan ke rambut. Itu akan terjadi listrik statis. Kemudian, helai rambut tertarik balon setelah balon digosokkan ke kain. Kemudian, fenomena petir yang terjadi ketika langit mendung itu akan memicu terjadinya listrik statis. Yang kedua, listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik dapat bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Contohnya, baterai yang ada pada rangkaian listrik. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Ya, seperti contoh di sini, ini kutub positif mengalir aliran listrik yang akan menyalakan lampu, kemudian mengalir ke kutub negatif, ya. Oke, di sini jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan kabel, maka akan terjadi aliran listrik dinamis. Aliran listrik dinamis juga ada pada rangkaian listrik di rumah. Aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus dengan menggunakan saklar. Pelajaran 2 menjelaskan perubahan bentuk energi listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jika arus listrik bergerak melalui peralatan listrik, peralatan tersebut akan berfungsi. Energi listrik akan diubah menjadi energi lain sesuai dengan kegunaan peralatan listrik. Berikut beberapa perubahan energi listrik pada peralatan listrik. Yang pertama, energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contohnya, blender. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati blender. Jika saklar pada blender dinyalakan, energi listrik yang masuk ke blender akan diubah menjadi energi gerak. Alat penghalus pada blender akan bergerak menghaluskan bahan-bahan makanan. Nah, selain blender, alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak, yaitu ada kipas angin, kemudian ada mesin cuci. Yang kedua, energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Contohnya bel listrik. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati bel listrik. Jika kabel bel listrik dihubungkan ke sumber listrik, maka energi listrik akan masuk ke bel listrik dan diubah menjadi energi bunyi. Yang ketiga, perubahan energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya lampu. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati lampu. Jika saklar lampu ditekan, maka energi listrik yang masuk ke lampu akan diubah menjadi energi cahaya. Lampu akan menerangi ruangan. Yang keempat, energi listrik berubah menjadi energi panas. Contohnya pemanggang roti. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati pemanggang roti. Jika tombol pada pemanggang roti ditekan, energi listrik akan memanaskan elemen pemanas pada pemanggang roti. Pemanggang roti akan melakukan fungsinya yaitu memanggang roti. Nah, benda yang merubah energi listrik menjadi energi panas selain pemanggang roti juga ada setrika, kemudian ada kompor listrik, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima,
Energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya televisi. Cara kerjanya, energi listrik mengalir ke televisi. Jika tombol power pada televisi ditekan, energi listrik akan masuk ke dalam televisi dan diubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Energi cahaya berupa gambar pada layar dan energi bunyi berupa suara yang keluar dari pengeras suara pada televisi. Nah, benda selain televisi pun ada handphone.